Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وإلى سلسلة أسانيد قراءات القرآن وإلى مؤلف كتاب صفحات في علوم القراءات فتح المنان ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang yang al-mabhath ats-tsani ya. Arkanul qiraa'ah as-sahihah, benar ya? Al-qiraa'at allati tatawaffaru fiha syurutul qabul. Lalu ashharul kutub fil qiraa'at al-mutawatirah sama amthilatun li ba'dil qiraa'at al-mutawatirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk pembahasan berikutnya, al-mabhath ats-tsani. Setelah kemarin kita menyelesaikan al-mabhath al-awwal. Yang al-mabhath al-awwal itu bicara mengenai ta'riful qiraat wa tarikhuha. Jadi masih definisi qiraat dan sejarahnya. Ya, yang meliputi kita alhamdulillah sudah belajar tentang ta'riful qiraat lughatan wastilahan, lalu maudhu'u ilmil qiraat, lalu tawdihu ba'dil mustalahat al-qurra'iyah, lalu alaqatul qiraat bil Qur'anil Karim, alaqatul qiraat al-ashr bil ahrufis sab'ah, makanatu ilmil qiraat, nash'atul qiraat wa tatawwuruha, al-marahil allati marrat bihal qiraat. Sekarang kita masuk ke al-mabhath ats-tsani, yaitu arkanul qiraa'ah as-sahihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul qiraa'atis sahihah. Arkanul qiraa'atis sahihati apa tuh? Ya, luar biasa ini. Utawi pira-pira rukun qiraat yang sahihah. Jadi yang sahihah itu qiraatnya. Maksudnya adalah penjelasan tentang syurutu qabulil qiraat, syarat-syarat diterimanya qiraat. Jadi qiraat itu yang diterima, ketika qiraat itu diterima maka ia adalah Al-Qur'an. Tapi kalau ada qiraat yang tidak diterima berarti tidak diakui sebagai Al-Qur'an. Ini sudah kita bahas dalam episode yang dulu ya. Syurutu qabulil qiraat. Yang pertama, yang A ini adalah yara al-mutaqaddimuna. Yara al-mutaqaddimuna, yara memandang atau yara berpendapat. Sopo al-mutaqaddimuna, para ulama mutaqaddimun, para ulama terdahulu. Jadi ulama terdahulu berpendapat asyuruto ing syarat-syarat at-taliyah yang berikut ini. Jadi syarat-syarat berikut ini menjadi syarat liqabulil qiraat,
bagi diterimanya qiraat. Apa pandangan al-mutaqaddimun? Yang pertama, al-awwal an yakuna yen toh ono laha bagi qiraat, an yakuna yen toh ono laha kedua qiraat apa wajhun satu wajah qawiyun yang kuat fil arabiyyati dalam bahasa Arab. Jadi ada satu wajah yang kuat fil arabiyyah dalam bahasa Arab. Yang kedua, atsani antakuna yen toh ono apa qiraat, antakuna yen toh ono apa qiraat iku muwafaqatan nyocoki atau sesuai. Sesuai itu berarti tidak bertentangan. Muwafaqatan iku muwafaqatan sesuai li rasmil mushaf terhadap rasem mushaf al-Utsmani, yaitu rasem mushaf Utsmani. Yang ketiga, antajtami'a yentoh, mana aslinya berkumpul, tapi di dalam konteks ini ijtima ini sepakat ya. Antajtami'a yentoh sepakat sopo al-amatu mayoritas secara umum. Jadi mayoritas secara umum itu sepakat alaiha ing atase qiraat. Jadi qiraat itu disepakati. Artinya disepakati ya, contohnya kalau kemarin ada kita bicara tentang imam qiraat yang 7 itu, yang oleh Ibnu Mujahid kemudian dibakukan 7 itu, lah 7 imam itu orang-orang sudah merujuk kepada beliau-beliau itu, sehingga ini sepakat semuanya, oh ini qiraat ini. Maka ya itu berarti qiraatnya diterima. Antajtami'a al-amatu 'alaiha. Oh ini tapi ada ketetapannya, ini ada penjelasannya. Wal maksudu utawi maksudnya, utawi yang dimaksud minal amah dari al amah indahum menurut mereka mutaqaddimin. Siapa sih yang disebut al amah itu? Masyarakat umum itu siapa yang dimaksud? Iku ahlul haramain, yaitu penduduk haramain Mekah Madinah. Atau au ahlul Madinati wal Kufah, atau penduduk kota Madinah dan penduduk Kufah. Au ahlul Madinati wal Kufah, atau penduduk Madinah dan Kufah. Wa rubbama ja'alu dan barangkali menjadikan sapa mutaqaddimun al-ikhtiyara ing pilihan, ing ikhtiar lamma ittafaqa nalikane cocok atau sesuai alaiha ing atase qiraat. Ini berarti ini ahlul haramain di sini penjelasannya kayaknya ini yang dimaksud Madinah sama Kufah. Karena ini berikutnya lamma ittafaqa 'alaiha sapa Nafi', Imam Nafi'. Imam Nafi' itu kan imam Madinah al-Madani. Wa Asim, dan Asim itu Kufi. Wa Asim dan Imam Asim. Li anna qira'atahuma, karena qiraat kedua imam tersebut yaitu Imam Nafi' dan Imam Asim iku awthaqul qiraat, qiraat yang paling kuat, paling kokoh, paling terpercaya. Wa asahhuha, dan paling sahihnya qiraat sanadan sanadnya. Wa asahhuha, dan paling sahihnya qiraat sanadan sanadnya.
wa afsahuha dan paling fasihnya qiraat fil arabiyyati ing dalem bahasa Arab. Wa yatlu dan mengikuti talayatlu, at-tali itu kan yang berikutnya, yang berikut berarti mengikuti. Makanya dulu pernah saya jelaskan itu bedanya qiraat dengan tilawah itu kan, tilawah itu kan dari talayatlu. Itu membaca, tapi tidak hanya membaca, tapi mengikuti apa yang ada dalam bacaan itu, termasuk pesannya. Ya kan? Berarti tingkatannya di atas qiraah. MTQ itu disebut musabaqah tilawatil Quran, walaupun baru lafadznya, tapi sesungguhnya memiliki cita-cita yang sangat tinggi secara filosofis agar di MTQ itu tidak hanya lafadznya, tapi juga ada implementasi nilai-nilai Al-Qur'annya. Makanya di Mars ya, MTQ itu loh. Tapi apa Mars itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan gitu ya belakangnya. Pasti terlaksana. Loh, enggak tahu tuh sampean. Loh, yang ciptakan bukan Mas Zaki. Itu kan berarti kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu pasti terlaksana. Itu alat terlaksana itu berarti nilai-nilai implementasi, nilai-nilai dari Al-Qur'an itu terimplementasikan gitu loh. Jadi makanya disebut musabaqah tilawatil Quran. Jadi yang MHQ itu lancarnya oke. Yang dinilai memang lancarnya itu karena hifdzil Quran kan yang dimusabaqahkan. Tapi maunya arahnya tidak hanya hafal lafdzonnya tapi maknan wa amalannya gitu loh. Itu nilai filosofis di balik MTQ. Makanya terus MTQ itu setiap tahun bertambah cabangnya. Sampai sekarang ada cabang baru lagi apa sekarang ini? Termasuk ada qiraat sab'ah itu ada yang murattal sekarang. Tidak hanya mujawwad. Kalau dulu hanya yang qiraah, yang tilawah. Kalau sekarang sudah ada yang apa istilahnya? Murattal. Lalu ada makalah ilmiah yang kemarin Gus Rozi juara internasional. Mana beliaunya? Sudah pulang lagi? Wah, hebat sekali ketua HTQ ini. Datang tidak diantar, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Gak ada yang ngantar kan, pulang sendiri kan? Nah iya, datangnya tidak ada yang jemput kan? Iya benar, itulah ketua HTQ. Ketua Musaid. Mohon maaf Mas Rozi ya. Nanti saya WA, saya minta maaf ke beliaunya. Nanti saya dibalesi, Ustadz, sama ini gak wani ambil arek cilik kan rambut. Nanti Mas Rozi protes lagi, jangan panggil saya anak kecil, Paman. Mohon maaf, ini nggak ada orangnya tapi digojolok ini opo ini? Ini gak nemennya gurunya, apa nemenan nih guys? Insyaallah, jangan ditiru yang jelek-jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuk endi iku mang. Jadi wayatslu lan mengikuti huma ing keduanya yaitu ke Imam Nafi' dan Asim ya termasuk ke qiraatnya. Huma ing keduanya ya kedua qiraat yang ditandangkan pada keduanya beliau itu fil fasahati ing dalam kefasihannya fasahah. Apa sing yatslu apa qiraatu Abi Amrin qiraatnya Abi Amrin wal Kisai dan Ali al-Kisai. Raji al-Ibanah li Makki ibni Abi Thalib. Suruh merujuk pada kitabnya Makki bin Abi Thalib. Judulnya Al-Ibanah kitabnya. Jadi ini. Lalu yang B, yang kedua. Summa tatawwara kemudian berkembang. Summa tatawwara kemudian berkembang apa hadzal miqyasu ukuran ini. Jadi ukuran standar untuk mengukur itu apa hadzal miqyasu ukuran ini ad-dhabitu yang dhabit yang standar yang bisa dijadikan pegangan litafriqati untuk membedakan litafriqati farriqu tafriqatan ya litafriqati untuk membedakan bainal qiraati sahihati antara qiraah yang sahihah wa ghairiha dan yang tidak sahihah yang selain sahihah selain qiraah sahihah
Ilama yali tumeka maring berikut ini. Ilama tumeka maring sesuatu yali kang nuli yang berikut apa ma rupane sihatus sanadi, rupane sihatis sanadi. Kalau jadi rupane berarti sihatis sanadi karena kembali ke ilama kan begitu tadi ya. Rupane sihatis sanadi. Tapi kalau saya baca sihatus sanati ya berarti ada mubtada yang dibuang utawi mayali tadi iku yang pertama adalah sihatus sanati. Enak kan bahasa Arab itu bisa diotak-atik begini. Tapi ojo ngawur. Apa wacane sihah sanat? Pokoknya sukun. Sakin taslim. Sukunkanlah kamu akan selamat. Durung mesti. Termasuk itu diam itu selamat, belum mesti. Kadang justru diam itu malah membahayakan. Tapi kakek ngomong tambah membahayakan. Makanya saya tak ngaji diam aja. Biar nak membahayakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon maaf rek guyon maneh. Udan-udannya guyon kan. Sihatis sanati, sah sanatnya, sahih sanatnya. Muwafaqatil arabiyati, cocok dengan kaidah bahasa Arab. Ini dulu pernah saya jelaskan, tapi yang adik-adik, saya kok manggilnya adik-adik ya, mbak-mbak, karena semuanya mbak-mbak saya, yang usianya di atas saya. Yang mbak-mbak yang baru ini, atau ning-ning ya, kan gus-gus yang baru, mohon maaf saya tadi lupa gak menyebut ning sama gus. Kan BTQ, GTA, JQH, EJQH, HTQ itu kan mendapatkan gelar doktor honoris, doktor Gus dan Ning honoris causa. Nanti SK-nya bisa diambil di kantor. Loh iya. Jadi kalau yang memang asalnya putra kiai atau putri kiai, memang tokoh agama, memang sudah jadi Gus dan Ning, itu nanti kalau nulis Gusnya harus 2, Gus siapa, Ning siapa. Kalau mbahnya juga kiai, wah berarti 3, Gus. Gitu, ya. Dulu tuh pernah saya jelaskan, Rek. Mengapa para ulama termasuk di Ibnu Mujahid itu mensyaratkan rukun qiraah shahihah yang bisa diterima itu syaratnya adalah muwafaqah lil arabiyah. Karena kenapa? Ini masa dijelaskan lagi nih. Biar gak iso saiki lali. Karena kaidah bahasa Arab itu sudah ditetapkan yaitu pada masa yang namanya asrul ihtijaj. Ya, ini memang ada proses, tapi ketetapan itu secara umum itu pada abad kedua Hijriah. Iki apa iki ceritanya mulai tekan dini. Mosok cerita mana rek tuwa woe. Saya khawatir capek. Capek kok khawatir, kan hidup itu memang capek. Capek itu lelah. Tapi bagaimana menjadikan lelah itu sebagai lillah, kan gitu kan. Itu gak usah digawe kotak, ini sudah banyak kalau ini. Kutipan taklim itu cari yang gharib gitu loh. Yang asing gitu loh. Nah ini gue sakit ini. Yang asing gimana? Ya kotak diganti katok, itu kan asing jadinya. Diwale jadi asing. Enggak, mohon maaf Mas Aki guyon ya. Oke. Ya gak apa-apa wes, ini karena khusus BTQ dan GTA saya ceritakan. Karena kalau bukan kalian ya saya tidak cerita. Masa aku ndak ngarep ngomong dhewe cerita ya. Iki gak apa-apa tawongi kan begitu jadinya. Jadi begini. Bahasa Arab termasuk ilmu-ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi perangkat keilmuan di bahasa Arab itu pemantiknya atau yang memotivasi atau yang mendorong itu tidak lain adalah ketika turunnya Al-Quran. Nah,
ceritanya mulai toko ndi? Cocok nggak kalau mulai sini nih? Nah, Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa yang bahasa itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab, tetapi Al-Quran tetap memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding bahasa yang biasa mereka gunakan, termasuk yang biasa mereka gunakan dalam bersastra. Sehingga ahli sastra yang top sekalipun, ketika turunnya Al-Quran lalu ditantang membuat yang seperti Al-Quran, itu tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Bahkan sampai kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Mudah-mudahan saya tidak salah dalilnya. Karena dalil di sini sering salah karena grogi. Bukan karena tidak lancar, karena grogi. Ini alasannya orang tidak lancar. Saya grogi, padahal ini gak lancar. Nah, lalu kemudian Al-Quran ini turun mengakomodir bahasa mereka yang namanya Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mushtarakah. Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mushtarakah itu bahasa persatuan yang mereka sudah sepakat dan faham dengan bahasa itu. Al-Lughah Al-Mushtarakah itu mengakomodir tidak hanya satu qabilah. Ingat, tulisan Arab, walaupun orang Arab ketika itu nulis itu sebuah aib, tapi tetap ada tulisan. Tapi tulisan itu sangat jarang. Kenapa? Karena budaya Arab, termasuk Arab jahili, itu budaya model hafalan. Sehingga kalau ketahuan nulis, dia dianggap cacat, oh berarti apalannya lalian nih, ketoro nulis. Nggak kerpean, loh kan. Tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang literasi itu ya dengan meninggalkan tulisan. Karena kalau orang sudah tidak ada, maka orang mengakses pemikiran seseorang itu dari tulisannya. Makanya lebih baik nulis itu yang baik-baik. Kalau nulis yang tidak baik, nanti ketika taubat, lalu yang diikuti ketika sudah mati, yang diikuti orang tulisan ketika dia sebelum bertobat kan ya bahaya. Dianggap itu, oh ini yang benar ini. Padahal boleh jadi orangnya sudah berubah. Oke. Singkat cerita, ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran itu menjadi bahasa yang paling fusha. Karena Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Fusha itu berangkat dari Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mushtarakah. Nanti kalau ingin lebih jelas, itu nanti silakan simak di channel YouTube saya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Tapi penjelasan ini masih tayangnya masih tanggal berapa itu, sesuai materi mata kuliah itu. Masih saya jadwalkan, belum bisa dilihat kalau sekarang. Siapa yang bagian? Ada yang bahas tentang Al-Fusha wal Amiyah, yang BSA ini? Enggak? Hah? Oh, kitabah. Tapi kan bukan bicara tentang sejarahnya kalau itu, beda nanti. Kalau kitabah nanti lebih pada mungkin prakteknya dan menggunakan bahasa yang fusha. Kalau ini kan terkait aspek sejarah. Nah, dari situ Al-Quran ini paling fasih. Tetapi yang harus kita ingat, karena tulisan itu menggunakan model kufi kuno, sehingga ya dulu itu sama dengan saya ketika cerita, jangan dibayangkan Rosem Utsmani itu tulisannya sudah ada titik dan harokat, dia dulu kosongan. Sehingga bisa mengakomodir dari berbagai bahasa qabilah-qabilah itu, yang itu juga jadi Al-Lughah Al-Mushtarakah. Contohnya bacaan tashil, a'andzartahum, a'ajamiyun andzartahum, itu tulisannya podo. Tinggal prakteknya, mau dipraktekkan tashil, mau tahqiqul hamz, itu sama-sama mushtarakah. Sama-sama fusha. Mau dibaca wadduhi, wadduha, wadduhe, sama. Karena wadduhe itu imalah, kalau wadduhe taklil, kan begitu. Jadi ada muse, ada muse. Asim hanya punya yang imalah, majre, bukan majre. Karena kalau majre, nanti imalah baina-baina, itu yang disebut taklil. Beda. Dulu guru saya memberi contoh itu, ya kalau imalah itu seperti sate, majre, sate. Bukan pada mereka, kan beda. Mereka kan enggak mereka, re. Lah re itu taklil. Tapi itu semua mushtarakah. Yang mushtarakah itu kemudian diakomodir, distandarisasi, jadilah namanya Al-Arabiyyah Al-Fusha. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita tapi juga singkat-singkat ketang cek dawai. Abul Asad Ad-Du'ali, Nasir bin Asim Al-Laythi,
Yahya bin Ya'mur, sampai pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini bahasa mulai karena kaidah bahasa itu disusun, dibuat kaidahnya, itu namanya al-ihtijaj. Jadi al-ihtijaj itu proses penetapan kaidah kebahasaan dengan mengambil dari sumber-sumber atau syawahid. Lah sumbernya itu apa? Loh, karena Al-Quran ini melebihi kefasihannya orang Arab ketika itu, sehingga tingkat balaghahnya tinggi, maka kalamullah menempati kedudukan pertama sebagai masadirul ihtijaj. Ini yang pernah mata kuliah saya dulu mungkin sambil ingat-ingat. Atau dulu karena terbatasnya waktu, sehingga kalau di kelas itu saya seringkali menjelaskan tuh tidak tutup. Apalagi angkatannya jenengan, angkatan 17 itu saya terhitung perkuliahan saya itu paling sering izin. Loh iya, dibanding angkatan sebelumnya dan sesudahnya. Tidak tahu ya kenapa dulu. Oh, ayo. Yang inilah, yang itulah, yang ini itulah begitu. Ada ini, ada itu, dan ini itu. Berarti sudah 3 hal. Berarti izinnya sudah 3 kali. Saya lanjutkan. Lalu disitulah mulai ada yang namanya ihtijaj. Di PBA juga ada kan, fiqhul lughah. Dipelajari juga kan ini. Ya. Lalu ada namanya ihtijaj. Lah ihtijaj itu mengambil sumber. Lah sumber yang pertama itu kalamullah. Kalamullah itu apanya? Ya qiraatnya gitu loh. Jadi qiraatnya itu yang menjadi acuan. Contoh paling sederhana contohnya alamat rofaknya isim mufrad itu menggunakan dhammah. Nah, penetapannya kaidahnya begitu. Alamatu raf'iha dhammatun dhahiratun, begitu. Ismu mufrad, isim mufrad. Diambil dari mana? Quran. Kenapa? Karena Qurannya begitu. Lah Quran begitu berdasarkan apa? Berdasarkan al-lughah al-mustarakah yang biasa dipakai orang Arab. Karena tidak mungkin isim mufrad itu tiba-tiba rofaknya menggunakan kasroh. Maka di sinilah dibikinlah kaidah. Ada ayat lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Qiraat jumhurul qurra, mayoritas qurra itu membaca dengan wal arham. Apa? Ma apa mi apa mu? Jumhur itu ma. Tapi jangan digabung mami, tidak cocok. Kalau jumhur, kalau dikatakan jumhur itu berarti mayoritas. Jumhurul qurra berarti mayoritas. Itu membaca ma wal arhama. Sementara qiraatnya Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad, Hamzah itu membaca wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami. Wah, dari sini ini sama-sama qiraat. Hamzah ini bisa dipertanggungjawabkan ini sanadnya sampai Rasulullah. Tapi membacanya wal arhami, bukan wal arhama. Akhirnya di situ muncul kaidah bahasa. Kaidah bahasanya adalah ini masih bisa diterima dua-duanya. Kenapa? Karena kaidahnya berdasarkan ini, maka ulama Kufah, madrasah Kufah atau al-Kufiyun, orang-orang Kufah berpendapat bahwa wawunya ini ataf ke bihi, berarti ataf kepada dhamir yang ada jernya, kepada jer itu boleh, sah. Karena memang Kufah itu dalam kaidah penetapan kaidah bahasa itu lebih longgar dibanding Basrah. Kenapa kok bisa berbeda? Karena Kufah itu mengikuti faham yang namanya anomali, sementara Basrah analogi. Apa bedanya? Kalau analogi menganggap bahwa bahasa itu sesuatu yang teratur dan lebih pada qiyas. Kalau anomali, bahasa itu lebih pada tidak teratur. Kenapa? Karena alami. Sehingga Kufah itu nanti kalau sampean bicara tentang apa khilaf bainan nahwiyin al-kufiyin, bainan nuhat al-kufiyin wal basriyin, itu nanti akan terlihat di situ, mulai dari metode pengambilannya sampai pada masalah-masalah yang furuk juga. Jadi Kufah lebih longgar. Oh, enggak apa-apa ini. Sementara Basrah enggak bisa. Karena jer itu kalau mau diatofkan kepada jer harus diulang jernya. Makanya kalau sampean sambutan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ditambahi wa min sayyiati a'malina. Apakah boleh langsung sayyiati a'malina? Kalau mengikuti Kufah boleh. Tapi Basrah enggak bisa. Karena lemah gitu loh. Wah, ini jadi syawahid. Sehingga kalamullah qiraatnya itu menjadi
ukuran yang pertama. Sehingga disusunlah kaidah-kaidah. Lah generasi awal itu betul-betul mutskin, banyak yang mutskin terkait dengan qiraatnya, bahkan keilmuan bahasanya. Sehingga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lalu Imam Sibawai dan seterusnya itu menyusun kaidah-kaidah bahasa. Termasuk Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu jasanya banyak sekali. Jadi istilah mulai ada memperkenalkan istilah mubtada khobar itu Al-Khalil. Kana wa akhwatuha itu Al-Khalil. Lalu dibikinlah rumusannya. Oh, ini begini. Diambil dari syawahid tadi. Lah syawahidnya di samping Al-Qur'an, yang kedua adalah kalamur Rasul atau kalamun Nabi. Baru yang ketiga kalamul Arab. Lah kalamul Arab ini dikembalikan ke bagaimana ungkapan atau kalamnya bangsa Arab. Ini ada syaratnya. Yang kalamul Arab itu dibatasi ada zaman dan ada makan. Yang makan pembatasannya adalah yang mana mereka letaknya tinggalnya di jantung jazirah Arab, bukan yang di pantai, apalagi yang sudah bercampur dengan orang ajam. Karena kalau sudah bercampur dengan orang non-Arab, maka bahasa Arabnya tidak murni. Oh, baru ke kalamul Arab. Kalamul Arab nanti dibagi lagi. Kalamul Arab nanti kalau puisi, termasuk syair, itu ada namanya tabaqatul jahiliyin, yaitu level atau tingkat masa jahili, penyair-penyair jahili. Lalu ada mukhadramain yang menangi dua masa, jahili menangi, lalu sadrul Islam menangi, kemudian dia masuk Islam. Nah, ini lalu ada empat tabaqah itu. Nah, lalu kaidah kan sudah jadi itu. Dari kaidah-kaidah bahasa Arab ini kan sudah ditetapkan. Lalu sisi waktu itu sampai dimulai yang bisa dijadikan syawahid itu kalamul Arab yang dimulai dari kira-kira menjelang munculnya Islam kurang lebih sekitar 2 abad sampai pada abad kedua Hijriah. Ini yang disepakati. Maka di situ kalamul Arab bisa jadi syawahid. Lah, pada asrul ihtijaj itu sudah ditetapkan kaidah-kaidahnya. Maka kok kemudian setelah masa ini muncul ada qiraat yang nyeleneh. Moro-moro nok qiraat wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Umpama lo ya. Nanti jangan sampean iki opo ngarang qiraat ini. Saya enggak mau lagi belajar. Ini yang diajarkan ini membahayakan. Maka nanti tinggal dilihat, diruntut. Ini rojulin ini tidak cocok dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena kaidah bahasa Arab sudah ditetapkan. Jenenge fi'il ketemu fa'il itu rafa, alamat rafa'nya isim mufrad itu dhammah. Kan begitu. Kok ono sing maca wajah rajulin, maka ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Loh jadinya begitu gitu loh. Tapi tetap syarat yang dua yang lain juga diteliti. Itulah syaratnya qiraah itu dinyatakan diterima atau tidak. Kan persyaratan ini muncul pada era termasuk ketika eranya Ibnu Mujahid. Jadi sebenarnya untuk memudahkan itu. Makanya pertanyaannya kan, loh kenapa kok harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Karena kronologisnya begitu. Bisa dipahami ya? Ini kon cerita mana iso kira-kira ya? Ya. Gampang, nanti tinggal videonya direkam. Loh, iki aku cerita mana? Beres sudah. Ini kan salah satu saya video ini kan ya untuk nanti kalau sampean sudah pulang, kayaknya dulu pernah dijelaskan opo yo. Lah tinggal nyari. Dicepetkan, di-scroll gitu seret. Oh iki, jelaskan ke orang-orang, kan begitu. Sehingga terjadi nashr atau intisyar al-ilm kan begitu. Karena kewajiban kita menyampaikan ilmu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Baik masih bingung. Kalau masih tetap bingung, gocekan koncone pinggir iku. Sing digoceki padha bingung iki. Mas Hasan paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya lupa kalau jurusan bahasa Inggris. Mestinya tanyanya understand. Saya khawatirnya paham. Beliau tidak paham dengan apa itu paham kan begitu, karena pahamnya you understand kan begitu. Understood. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, oh ini sudah ya, muwafaqatil arabiyyah atau muwafaqatul arabiyyah. Yang ketiga,
muwafaqati rasmil mushafil Utsmani, yaitu sesuai dengan rasm mushaf Utsmani. Wa alal dawi hadzal miqyas, dan berangkat dari ing atase acuan ini atau arahan ini atau standar ini. Jadi acuan dari standar ini fasammu, maka menamai sapa mutaqaddimun, maka mereka kemudian fasammu. Apa ini? Qassamu ya. Qassamu, maka membagi sapa mutaqaddimun. Qassamu, maka membagi sapa mutaqaddimun al-qiraati ing qiraat ila, pada bagian yang pertama disebut sahihah, ada qiraah yang sahihah. Apa itu qiraah sahihah? Wa hiya utawi sahihah iku ma sesuatu atau qiraah tawafarat yang terpenuhi, fiha ing dalam qiraah apa asyurutul madhkurah, yaitu syarat-syarat yang telah disebut tadi. Apa asyurutul madhkurah. Yang kedua, pembagiannya adalah ghairu sahihatin, yaitu qiraat yang tidak sahihah. Wahia utawi ghair sahihah atau qiraah yang ghair sahihah iku ma qiraah ikhtalla yang hilang atau tidak lengkap atau cacat, tidak lengkap atau hilang, fiha ing dalam qiraah apa ruknun satu rukun, minal arkani salasati dari pira-pira rukun kang telu, al madhkurati yang telah disebutkan tadi. Jadi ada 4 rukun tadi. Kalau ada satu tidak pepek, satu yang kurang, Muhammad tidak cocok dengan wajhun fil arabiyah, wajhun min aujuhil arabiyah, maka di situ dinyatakan ghairu sahihah. Mafhum? Summa tatawwara nuli berkembang opo hadzal miqyasu, standarisasi ini. Jadi standar atau timbangan atau ukuran ini. Jadi ukuran timbangan untuk parameter ya, untuk mengukur. Berkembang ila syai'in maring sesuatu minat tawassu'i, rupane minat tawassu'i fi syartaini. Rupane minat tawassu'i saking meluas, lebih luas, fi syartaini ing dalam 2 syarat. Rupani atsani wa tsalits, rupani syarat yang kedua dan yang ketiga. Jadi syarat yang kedua dan syarat yang ketiga ini semakin berkembang. Fajaat moko teko opo asyurutu syarat. Kama dzakaraha Ibnul Jazari. Kama dzakara sebagaimana menyebutkan ha ing syurut sapa Ibnul Jazari. Sebagaimana disebutkan atau disebut oleh Ibnul Jazari. Hakadza kaya mengkini rupane syurut. Yang pertama adalah antakunal qiraatu yen to ono apa al qiraatu qiraah iku sahihatas sanadi, sahih sanadnya. Sahih sanadnya itu setelah diteliti ya sanadnya bersambung sampai Rasulullah, itu namanya sahihatus sanad. Jadi kalau umpama sanad terputus itu contohnya begini. Saya belajar kitab hadis ini, belajar ke siapa? Langsung belajar umpama dapat sanadnya Sahih Bukhari. Sanad belajar Sahih Bukhari. Jadi belajar Sahih Bukhari lalu ada sanad guru-gurunya. Tiba-tiba ada orang yang cerita, saya ini belajar Sahih Bukhari dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng umpama. Diteliti. Lah sampean kelahiran tahun piro? Saya lahir tahun 1970 umpama. Nah, 70. Masa nyambung ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari?
Maka ada putus. Kenapa? Ya karena tidak sezaman dan tidak pernah ketemu. Wong Hadratus Syekh itu sudah wafat tahun 1947. Motifnya apa kok orang itu bilang berguru ke Mbah Hashim? Karena biar lebih keren. Oh kan langsung gurunya sosok yang sangat terkenal, umpama begitu. Jadi tidak boleh membuang guru. Beda kasusnya ketika begini. Saya mondok di Madrasatul Quran. Saya setoran ke badal saya. Ya. Lalu saya dari badal saya ini, saya menyebarkan kiroat yang saya terima dari guru saya, badal saya ini. Badal saya ini ngajinya ke langsung Mbah Yusuf Masyar, pendiri pesantren Madrasatul Quran contohnya. Lalu orang-orang ini lebih mengenal Kiai Yusuf Masyar. Jadi dari kiroah saya ini, saya meriwayatkan kiroah ini langsung disandarkan kepada Mbah Yusuf Masyar. Oh itu menyebarkan kiroatnya Mbah Yusuf Masyar. Tapi nanti dalam runtutan sanad, tetap sanadnya tidak boleh menghilangkan badal saya. Bisa difahami? Ini namanya nanti perawi itu, rawinya imam itu ada yang langsung, ada yang biwasitotin. Biwasito itu ada perantara. Lah yang perantara ini yang saya ceritakan seperti ini contohnya. Kalau diruntut sanadnya tidak boleh dihilangkan, tetap tertulis. Cuman saya menyebarkan kiroatnya, umpama kiroah muwahadah standar Madrasatul Quran. Dan sekarang di MQ itu sedang ada tim alumni yang diutus Yai Mustain untuk menyusun standar kiroah muwahadahnya MQ. Mumpung masih ada syawahidnya. Syawahidnya itu siapa? Ya kiai-kiai yang senior yang menangi langsung ke Pak Yai. Di antaranya kemarin berkunjung ke Situbondo, ke abahnya Ustadz Awal. Jadi abahnya Ustadz Awal itu alumni MQ, alumni generasi kedua. Jadi masih langsung dan luar biasa. Makanya saya kemarin langsung WA Ustadz Awal. Wah jenengan ini hanya anak macan. Anak macan, artinya bukan putra orang-orang biasa gitu loh. Karena abahnya luar biasa. Ini, jadi biar kalian tidak bingung, yang dimaksud biwasitotin yang dengan perantara itu seperti apa? Ya kayak begini nih contohnya. Jadi saya ini mengajarkan, badal saya orang mungkin di luar tidak begitu kenal, karena yang terkenal kiroannya, ini saya menyebarkan kiroannya Mbah Yusuf Masyar. Tapi dalam runtutan sanad, saya tidak boleh menghilangkan guru saya yang langsung, yaitu badal saya yang ngaji ke Pak Yai. Kenapa? Karena saya tidak pernah ngaji langsung ke Pak Yai. Saya pernah bertemu, tapi tidak pernah langsung setoran, karena tidak menangi, kan gitu. Saya tidak boleh kemudian ngaku, biar saya keren, sanad saya ngajinya langsung Mbah Yusuf Masyar. Saya menghilangkan guru saya. Ini terputus sanadnya jadinya, gitu loh. Makanya biasanya orang-orang guru-guru kita, kiai-kiai kita itu banyak yang nyambung sanad langsung ke lebih atasnya. Kalau atau nyambung sanad lagi bawahnya, tapi dengan catatan yang atasnya itu biasanya lebih hebat. Saya ambil contoh. Mbah Mufid, Yai Mufid Mas'ud, Sunan Pandanaran Jogja niku, itu kan dulu sama-sama mondok di Krapyak Mbah Munawir, sama dengan Mbah Arwani. Tapi Mbah Mufid di samping ngaji ke Mbah Munawir, itu beliau juga ngaji ke Mbah Arwani. Sehingga kalau diruntut, kalau langsung ke Mbah Munawir, ya tidak masalah, tetap sambung sanadnya. Kalau ke Mbah Arwani, tetap nyambung, tapi melalui Mbah Arwani, baru Mbah Munawir juga. Bisa difahami? Jadi bisa begitu. Sehingga jalur sanad ini bisa nomor sekian atau nomor sekian, karena tadi itu, ada yang satu level, tapi dia ngaji lagi, beliau ngaji lagi. Makanya tradisi tabarukan itu luar biasa. Dulu yang cita-citanya Gus Is dulu kan sangat kepingin teman-teman yang sudah selesai Qur'annya itu ketika liburan itu ditaruh di kiai siapa sehingga tabarukan di sana. Ini ditaruh di mana? Cuma kayaknya belum bisa kita eksekusi. Ya banyak faktor. Sehingga nanti sampean ya tabarukan tuh dengan guru yang berbeda, lalu pernah khatam di guru ini. Sama-sama riwayat hafaz qiraatnya Asim, tapi dengan digurukan yang berbeda. Walaupun jenengan umpama tidak diberi sanad secara tertulis, tapi secara otomatis ini berarti sudah nyambung sanadnya. Tetapi walaupun tidak punya sanad secara tertulis, ini nanti barokahnya itu beda.
Kan begitu. Ini yang kadang-kadang sudah mulai luntur di generasi-generasi sekarang. Apalagi sekarang trennya itu banyak yang berlomba-lomba tahfiz. Program unggulannya apa? Tahfiz. Ini kadang-kadang sudah melupakan unsur barokah ini. Ada yang hanya ngecor nambah tok. Marono wassalam, repot kalau begitu. Karena niatnya ngapal Quran itu ya niatnya agar kita selalu dekat, selalu deres. Makanya punya kewajiban deres. Nek wis deres wis males iku lho terus kate lapo. Gak percaya kandhani kok. Itu mengiyakan. Iya bener. Supaya itu namanya supporter. Kan sudah tidak bunyi lagi. Makanya tadi ketika saya bilang iya sesuai, dia wah iya sepakat kan begitu. Oh ini temen rek rasakno ta lah. Wis pokoknya ngaji akeh itu hal-hal yang lain itu kecanda. Saya juga tidak tahu. Kita kadang-kadang itu barokatuz zaman itu di situ. Makanya teman-teman ini luar biasa ini. Ya, Quran ini di hadapannya Quran semua. Bahkan bukan di hadapannya, di dalam dirinya sudah ada Al-Quran kan begitu. Ini luar biasa ini. Bahkan ada anak BSA itu. Saya pernah ngajar pembukaan materi pakai Zoom itu, sambil dengarkan Zoom sambil deres, itu kan luar biasa. Itu saking istiqomahnya. Nggak usah sebut nama, cukup inisial. Coba yang merasa angkat tangan. Yang nggak merasa angkat kaki. Oke. Ada pertanyaan ntar ya? Iki mah cerita apa sih kok dawa men ceritane? Tutuk ndi-ndi. Betul nonton? Mas Fadil kritis ini. Kalau Mas Fadil yang tanya saya sudah derdek duluan. Udah keder kalau orang Jakarta bilang udah keder duluan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha, yang pertama antakunal qiraatu sahihatas sanad, iku sahihatas sanad, sanadnya sahih. Jadi sanadnya sahih itu ya berarti ittisal. Ittisalu sanatihi, jadi sanadnya sambung. Sehat lah, enggak ada cacat. Lalu yang kedua antuwafiqa yen toh nyocoki apa qiraah al-arabiyyata ing bahasa Arab walau biwajhin, walaupun hanya satu wajah. Lalu yang ketiga antuwafiqa nyocoki apa qiraah antuwafiqa yen toh nyocoki apa qiraah ahadal masahifi ing salah satu salinan mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsmaniyah walau ihtimalan, walaupun hanya ihtimal. Ihtimal itu tidak tampak tetapi hanya ditakdirkan terkandung di dalamnya. Itu namanya ihtimal. Contohnya ihtimal itu yang terkenal itu ya tulisan Maliki. Di Rosem Utsmani, semua salinan Rosem Utsmani itu Maliki itu mimnya tidak ada yang ada tulisan alifnya. Tapi Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz ya, ini membaca dengan panjang Maliki. Itu namanya ihtimalan. Berarti tetap dianggap sesuai Rosem Utsmani walau ihtimalan, itu ihtimal namanya. Kenapa? Karena bisa terkandung di situ. Berbeda ketika kasusnya umpama tulisannya panjang, umpama loh ya, kok dibaca pendek, ini tidak bisa ihtimal di situ. Karena sudah jelas-jelas panjang tulisannya. Tapi kalau tulisannya tidak ada, kan tidak ada harokatnya, tidak ada simbol harokatnya ketika itu. Maka itu masih bisa ihtimal. Dan seterusnya. Ini contoh yang ihtimal. Qala berkata sapa al-imamu Imam Ibnul Jazari fi At-Thayyibah, di dalam kitab beliau Thayyibatin Nashr. Fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yakhtallu ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Fakullama maka saben setiap
Fakullama maka saben-saben wafaqo sesuai nyocoki wajah nahwi ing wajah nahwu. Artinya wajah nahwu itu ya kaidah bahasa tadi loh. Wa kana lirrasmi, dan juga nyocoki lirrasmi terhadap Rasm Utsmani ihtimalan secara ihtimal yahwi maka memilih wasohalan sah sahih leres bener isnadan apane isnadan sanatnya. Kalau sudah ada 3 syarat ini, wafaqa wajha nahwi, lalu wafaqa lirrasmi ihtimalan, sahha isnadan, huwal qur'anu, huwa yaiku iku al-Qur'anu al-Qur'an. Maka qiraat itu sudah dianggap sebagai al-Qur'an karena sudah memenuhi 3 syarat ini. Fa hadhihi thalathatul arkanu, maka utawi iki telu iku al-Qur'an al-arkanu, yaitu rukun qiraah yang makbulah. Wa haitsu ma yakhtallu, dan dimanapun yakhtallu hilang atau sepi, hilang apa ruknun satu rukun. Jadi kalau ada qiraat dimanapun itu tiba-tiba hilang satu rukun dari 3 rukun ini, maka athbit netepono, tetapkanlah syudzudzahu ing syadnya qiraat itu. Lau annahu, walaupun bahwasannya dia ma atau qiraat itu fis sab'ati ing dalam sab'ah. Ini sebagai bahasa pengibaratan. Tapi kalau sab'ah ya insya Allah enggak, karena sab'ah itu sudah diteliti oleh Ibnu Mujahid dan itu diakui, sudah teruji sekian ratus tahun. Sudah teruji sekian tahun. Tetapi ini kan ada lau itu kan seandainya itu berarti tidak terjadi. Jadi Ibnu Jazari sampai memberi rambu-rambu. Pokoknya ini loh, rukunnya itu ada 3. Kalau ada salah satu rukun yang hilang, walaupun seandainya itu terdapat pada qiraah 7 imam atau sab'ah itu, maka itu juga dianggap syadz gitu loh. Mafhum? Itu yang dimaksud oleh Ibnu Jazari dalam Thayyibatun Nashr. Ada pertanyaan? Wonten? Andokis? Sampun. Sampun tah? Sampun tah dereng? Kok munggos-munggos ini terlalu semangat mungkin penjelasannya. Saya pelan-pelan aja ya. Waktalafu dan berbeda pendapat sopo mereka sopo ulama fi mustawa sihatis sanadi ing dalem level kesahihan sanad. Jadi pada level kesahihan sanad itu ulama-ulama berbeda pendapat. Waktalafu fi mustawa sihatis sanadi. Jadi pada level yang dimaksud sahih sanadnya sahihah, sanadnya sahih atau sihatus sanad itu seperti apa, ini mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapatnya, kalau tadi kan saya menjelaskan salah satu bentuk sahihatus sanad itu adalah sambungnya sanad itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ini yang berdebat ini, perdebatannya ini perbedaannya ada fadzahaba al-jumhur. Fadzahaba maka berpendapat sapa al-jumhur mayoritas ulama ila ishtiratit tawaturi maring disyaratkannya mutawatir. Jadi ternyata yang dimaksud sanadnya sahih atau sihatus sanad atau sahihatus sanad itu di samping sambung sanadnya kayak tadi yang saya ceritakan, itu juga menurut pendapat jumhur itu adalah periwayatannya secara mutawatir. Jadi mutawatir itu ada dalam setiap tingkatan, setiap tobakoh periwayatan.
Satu generasi itu mutawatir, satu generasi mutawatir. Sama dengan kayak hadis mutawatir itu. Ya, cuman hadis mutawatir ini yang setiap tobakohnya ini memang jumlahnya sedikit, tidak banyak. Kalau sudah mutawatir, maka di situ apa mas? Qat'iyyu tsubut ya, ada qat'iyyu tsubut. Kalau tidak mutawatir nanti dhanniyyu tsubut. Jadi kok lali ini? Itu kalau kita belajar tentang mustalah al-hadits. Karena ada qat'iyyu tsubut atau dhanniyyu tsubut. Beda lagi dengan ada qat'iyyu dalalah, beda lagi nanti. Ada dhanniyyu dalalah. Pernah belajar usulul fiqh ya? Saya mau menjelaskan lebih lanjut, khawatir keliru karena yang dijelaskan ini jangan-jangan bisa jadi lebih paham daripada yang menjelaskan. Apalagi yang jurusannya IAT. Ya, ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Itu berarti kan ilmu Al-Qur'an dikuasai semuanya itu. Amin. Jadi luar biasa. Tapi nguasainya orang zaman sekarang itu kayaknya belum ada yang mampu mencapai level seperti As-Suyuti. Itu kalau As-Suyuti itu sudah luar biasa itu. Fadhahabal jumhur ila ishtiratit tawatur. Ini namanya lebay. Jaga ngantuk. Sing moco jaga ngantuk. Ya mesti moco gak ngantuk ya kenen-kenen. Jumhur berpendapat yang dimaksud sihatus sanad itu syaratnya itu harus mutawatir dalam setiap tobakoh periwayatannya. Li'annaha krono sak temeni qiraat iku Qur'anun. Karena qiraat itu Al-Qur'an. Kalau qiraat sudah memenuhi syarat maka dia ya Al-Qur'an. Karena syaratnya dia qiraat itu disebut Al-Qur'an ya harus memenuhi syarat. Kalau ada qiraat yang tidak memenuhi syarat maka tidak dianggap Al-Qur'an sehingga dipakai untuk sholat ya tidak sah sholatnya dan dosa kalau itu disengaja. Qiraat yang syadzah itu yang tidak sahihah. Wa huwa hale utawi Qur'an. Wa huwa hale utawi Qur'an iku la yuthbatu tidak ditetapkan apa Qur'an illa bitawaturi kejaba kecuali dengan mutawatir. Jadi Al-Qur'an itu harus mutawatir. Itu sudah otomatis. Kalau disebut Al-Qur'an maka Al-Qur'an itu harus mutawatir. Maka dalam definisi di ulumul Quran itu disebut tawaturon, disebut mutawatirnya. Jadi harus diriwayatkan secara mutawatir. Waktafalan nyukupake, mencukupkan atau cukup mencukupkan sopo al-ba'du sebagian ulama. Tapi ada sebagian yang lain tidak mensyaratkan mutawatir tapi mencukupkan dengan kata-kata waktafa dan mencukupkan sopo al-ba'du sebagian ulama bisyuhrati kelawan masyhur atau terkenalnya qiraat itu. Ya sebenarnya ini boleh jadi dengan bahasa yang berbeda karena terkenal, semakin banyak orang yang terkenal ini juga menunjukkan kemutawatiran karena diriwayatkan banyak orang. Tapi ada yang mencukupkan, sebagian ulama itu mencukupkan dengan kata-kata bisyuhrah wal istifadhah. Istifadhah pakai dot ya. Istifadhah tersebar luas. Beda dengan istifadah. Kalau istifadah kan mengambil faedah, mengambil manfaat. Ada ifadah, istifadah. Kalau ifadah memberikan manfaat. Istifadah mengambil manfaat. Ya, ifadah, istifadah.
Ini istifadhati wal istifadhati dan tersebar luas. Jadi qiraat itu tersebar luas. Li'annal istifadhata krana sak temene istifadhah yaitu tersebar luasnya qiraat iku tufidu memberi faedah, itu tufidu bermaksud atau memberi faedah apa istifadhah al-qat'a ing penetapan keputusan, al-qat'a ing keputusan atau penetapan al-matluba yang dituntut, yang diharuskan fi itsbati qur'aniyatil qiraati di dalam penetapan kequr'anannya suatu qiraat, untuk menetapkan kequr'anannya satu qiraat. Bisa dipahami ya? Jadi qiraat ini ditetapkan sebagai Al-Qur'an, ini qiraatul Qur'an, maka itu harus ada keputusan yang istifadhah itu dengan tersebarnya qiraat, berarti banyak yang menggunakan, banyak yang memakai qiraat itu. Maka ini yang dimaksud adalah bisa memberikan faedah untuk penetapan yang dituntut atau yang diminta untuk menetapkan fi itsbati qur'aniyatil qiraah. Kan begitu. Bisa difahami? Bulat ya? Penjelasan saya bulat dah? Enggak ya? Nah ini titik sampai titik. Minhum diantaranya al-ba'd tadi, al-ba'd dari sebagian ulama tadi. Siapa di antara mereka? Minhum iku di antara mereka al-ba'du au ba'dul ulama Abu Syamah utawi Abu Syamah. Siapa Abu Syamah itu? Syarihus Syatibiyah, seorang pensyarah, yaitu yang mensyarahi kitab Syatibi, kitabnya Imam Asy-Syatibi, yaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Siapa lagi di antara mereka? Wal Imamu Ibnul Jazari, dan juga Imam Ibnul Jazari. Jadi Imam Ibnul Jazari juga termasuk ini. Ini poin jim, sekarang poin dal. A, B, C, D. D sekarang, dal. Wa akhiron. Ya sama itu ya. Wa akhiron, pada akhirnya, konklusinya, pada akhirnya, akhirnya ajma'at sepakat atau menyepakati. Ajma'at menyepakati sopo al ummatu umat. Ya, yang dimaksud umat ini ya tentunya orang-orang yang faham dari umat itu, karena umat itu kan makmum, mengikuti imamnya, mengikuti imam, orang yang faham. Karena perintahnya Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalilnya taklid itu dibolehkan bagi orang yang betul-betul awam, tapi jangan berhenti dalam ketaklitan, apalagi taklid buta, harus diilmoni. Maka mulai harus belajar bagaimana para imam-imam mujtahid, para imam-imam itu sampai pada menghasilkan satu istimbat hukum. Maka bermadhab itu biasanya dimulai dari madhab secara qauli. Tapi setelah secara qauli, jangan berhenti di qauli, lanjutkan bermadhab secara manhaji. Sudah tahu ya bedanya ya? Kalau qauli itu hanya mengikuti pendapat. Oh, pendapatnya ini. Wah, nanti madhab-madhab itu kan juga pembagiannya macam-macam. Ada imam madhab, termasuk imam madhab yang 4 dalam bidang fikih itu namanya disebut mujtahid mutlak mustaqil. Mustaqil itu sudah berdiri sendiri, karena beliau mampu menggali sendiri, beristimbat hukum sendiri, mengambil dari sumbernya, lalu menghasilkan produk fikihnya. Nah, formulanya, gimana cara ngeramunya? Beliau punya sendiri ramuannya. Nah, cara meramunya ini. Itulah yang disebut dengan usulul fiqh itu. Kan begitu.
Nah nanti di dalam madhab itu ada madhab yang di dalamnya itu ada ulama yang sudah menjadi mujtahid, tapi mujtahid fil fatwa. Mujtahid fil fatwa ini hanya membandingkan, oh ini qaul ini, qaul ini, qaul ini, yang unggul itu yang ini. Tapi masih dalam satu madhab. Makanya kalau kita bermadhab secara manhaji, itu sudah mempelajari. Imamuna Asy-Syafi'i itu ketika mengambil ini, metode istinbatnya seperti apa? Oh, punya perangkat ini. Maka ketika ada masalah-masalah kontemporer yang dulu belum dibahas oleh Imamuna Asy-Syafi'i, karena kita bermadhab secara manhaji, maka bisa menghasilkan fatwa kontemporer gitu loh. Kan ilmu-ilmu fikih itu yang berkembang. Jadi ilmu yang masih terus berkembang ya fikih, tafsir. Karena tafsir itu Al-Quran itu punya i'jaz namanya al-i'jaz at-tajaddudi. Jadi masih terbuka kalian menjadi mufassir-mufassir yang luar biasa. Jadi modal yang sudah ada, tidak menyalahi kaidah tafsir yang sudah dibuat oleh generasi-generasi terdahulu, lalu tidak menafsirkan sekehendak hawa nafsunya, sakarepe. Lalu oh ini ada ayatnya, dicari, dilabeli begini. Selama masih selamat dari hal-hal begitu, ya masih terbuka peluang untuk menjadi mufassir. Karena mufassir ini terkait dengan kesan. Nah kesan itu bagaimana melihat, membaca satu ayat itu kesannya seperti apa? Kesan seseorang itu tidak lepas dari apa yang sudah ia punyai. Dari bacaan yang dia miliki, ya kan? Dari perangkat ilmu yang dia miliki. Orang bahasa nanti berangkatnya dari bahasa, otak-atik dari linguistiknya. Nanti yang jurusan-jurusan eksak, umpama, ini dari perangkat itu, oh ini bicara begini. Jadi masih terbuka peluang. Wong ilmu nahwu saja, ilmu nahwu atau ilmu nahwi saja, itu banyak ulama yang mengatakan bahwa ilmu ini sudah matang dan terbakar. Artinya terbakar sudah mentok, sudah selesai. Karena kaidahnya harus begitu itu, tidak bisa berkembang. Ketika dipelajari, itu sampean hanya mempelajari kaidah, menghafalkan ini, oh ini begini, niteni ini, oh ini begini. Tapi tetap ada ulama yang berpendapat ilmu ini masih bisa berkembang. Makanya muncul linguis kontemporer seperti Tammam Hasan. Ini yang jarang dikaji di skripsi ini. Wakai skripsi ini BSA itu mengkaji novel apa, umpama apa. Pemikiran-pemikiran itu yang banyak itu sekarang itu mengkaji novel apa, nanti pendekatannya menggunakan teori barat. Ini yang banyak begitu. Tapi kita ini kadang-kadang kurang untuk menggali khazanah dari dalam sendiri. Termasuk ulama-ulama klasik itu, Imam Sibawah itu jarang yang nyentuh untuk jadikan penelitian, itu jarang. Karena mungkin nyari sumbernya itu susah apa males juga ya. Kan pengennya kan skripsi yang baik itu yang selesai katanya. Akhirnya yang cepat selesai. Karena nanti ketika kalian lulus, itu ternyata tidak ada yang bertanya, dulu skripsinya apa? Enggak, dilihat ya transkrip nilai, oh gini. Tidak ditanya itu skripsi. Oke, kembali ke materi. Tammam Hasan itu termasuk mengembangkan yang aksamul kalimah di dalam bahasa Arab itu ada isim, fi'il, huruf. Oleh Tammam Hasan dikembangkan jadi 7. Wah, apa saja 7? Nanti kita pelajari. Saya pelajari dewe, jangan kita lah. Saya tidak ikut-ikut. Jadi 7 dikembangkan lagi. Tammam Hasan membuat buku judulnya Al-Lughah Al-Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha. Jadi ada bangunan dalamnya dari sisi maknanya, ada bangunan sisi luarnya. Wah, itu kan luar biasa. Bahasa Arab itu kan unik memang. Makanya karena saking uniknya itulah dipilih oleh Allah sebagai bahasa kalamnya. Biar kita mikir, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Jadi begitu. Ini luasnya bahasa Arab. Ajma'atil ummatu. Ajma'at menyepakati atau berijma' sapa al ummatu umat alal arkanit taliyah ing atasi rukun-rukun yang berikut ini at-taliyah kang yang berikut kang bakal teko liqabulil qiraati bagi syarat diterimanya qiraat. Ini yang baliknya kosong ya? Mungkin tapi halamannya tidak loncat ya?
Oh mungkin diberi kesempatan untuk ngoret-ngoret atau nyatet atau sambil gambar apa begitu. Saya kapan itu cari PDF-nya di internet kitab ini. Ternyata covernya yang asli itu bagus covernya itu. Begitu di fotokopi, mbobian itu apa sing ceritane fotokopi kok dadi cover mek dikei. Sampean lumayan ya, sudah ada frame-nya. Ini frame-nya mek ngene tok. Warnanya coklat ngene misalnya. Buku itu yang bagus naruhnya, yang bagus memperlakukannya, biar baca itu tidak males. Kalau buku sudah geletaan, toko-toko itu kadang beda. Kayak sama fotokopi itu, fotokopi diktat, kuliah, diktat fotokopi model memanjang, ditekuk, atau fotokopi sak lembar, long lembar itu alamat hilang. Kadang selempit dari buku, pas butuh golek ini dia, ngeluh meneng, nangis. Nah, ini yang mbak-mbak itu, kalau ini tidak nangis. Laki-laki itu kan gayanya gak nangisan, padahal nangisan kadang-kadang. Cuma sok-sokan, gayanya kok yo-yo. Yang pertama, rupani, alal arkan, berarti rupani antakunal kiro'atu. Antakunal qiraatu yen to ono apa qira apa al qiraatu qiraah iku mutawatirah. Jadi qiraahnya mutawatirah. Tadi sudah kita jelaskan mutawatirah itu apa. Yang kedua antakuna yen to ono apa qiraat iku muwafaqatan. Muwafaqatan sesuai. Sesuai itu ya sepakat. Ini orang-orang kadang-kadang banyak yang keliru nih. Tapi tidak di PTG GTA, saya hanya cerita. Kadang ada orang sambutan, terus akhirnya tuh wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau wallahul muwafiq, mudah-mudahan Allah setuju ila aqwamit thoriq, kepada kaum-kaum jalan. Bukan jadi begitu. Padahal mestinya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dulu malah saya pernah dengar juga, mungkin hafalannya waktu itu belum sampai juz Al-A'raf, belum sampai juz 8. Kan di juz 8 itu ada ayat yang itu ya, apa namanya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Iku ono arek. Jane ngapalno Quran deh, cuma durung tutup paling. Cek kayak juz 30 paling kira-kira. Moro-moro dadi MC itu. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Kok hadza kabeh? Padahal antara hada dengan hadza itu sudah beda. Tapi saya yakin husnudzon saya tidak terjadi di PTG GTA. Karena masuk sini seleksinya ketat loh. Oh iya. Ini kalau namanya bukan handokis tidak masuk ini. Hampir saja ditolak karena handokis masih ada kedekatan dengan Ustadz Handoko. Mohon maaf. Sampai tidak menangis Ustadz Handoko ya? Tidak tahu ya? Pernah dengar. Ustadz Handoko juga saya tanya, sampai tidak menangis handokis ya? Ternyata jawabannya sama. Saya pernah dengar katanya. Kok podo jawabannya? Memang janjian jawabannya? Oh enggak. Hebat nih. Ya Allah. Antakuna muwafaqatan lil arabiyyah walau biwajhin, walaupun hanya satu wajah. Yang ketiga, antakuna yen to ono apa qiraat iku muwafaqatan, sesuai, cocok li ahadil masahifi, terhadap salah satu mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsmani, maksudnya mushaf Utsmani. Dulu kan pernah saya sampaikan bahwa mushaf Utsmani itu ditulis salinannya itu tidak hanya satu salinan. Tapi ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Ada yang bilang ya sampai berapa maksimal 8. Yang itu disebar di kota-kota besar, kota Islam, Al-Amsar, ya. Tapi banyak pendapat yang mengatakan ya 5 ini yang paling kuat. Makkah, Madinah, Basrah, Syam sama
Kufah. Walau ihtimalan, walaupun secara ihtimal, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang penjelasannya. Pindah ke Fathul Manan atau lanjut lagi? Sembarang. Ya samain sembarang ae wis. Nek protes suka ngaji wis. Syarhu hadhil arkani. Sedikit lagi sampai titik. Mau titik kape? Titik apa Ustaz? Ini titik harokat apa titiknya huruf? Kalau titiknya huruf ya wis mandek, ini sudah ada titik. Syarhu hadhil arkani utawi penjelasan rukun-rukun ini as-salasati kang telu al-akhirati yang terakhir yang tadi ini loh, yang tadi disebutkan tadi loh, setelah ajma'at al-ummatu alal arkani talia ini antakunal qira'atu mutawatiratan, lalu muwafaqatan lil arabiyah, lalu muwafaqatan li ahadil masahif al-utsmaniyah walau ihtimalan. Yang pertama penjelasannya at-tawatur. Apa sih tawatur itu? Apa sih mutawatir itu? Huwa utawi at-tawatur ikun naqlu jama'atin, riwayat satu kelompok atau transmisi perpindahan. Jadi meriwayatkan dari satu kelompok an jama'atin dari kelompok yang lain. Jadi jamaah ini orangnya banyak, lalu sistem transmisinya, sistem periwayatannya, perpindahannya ini dari kelompok-kelompok yang jumlahnya banyak ini yang yamtani'u kang tercegah. Yamtani'u kang tercegah opo tawatu'uhum berkomplotnya mereka, bersepakatnya mereka, bersepakatnya mereka, dari berkomplot, bersepakat alal kadhibi ing atase dusta, ing atase bohong. Min awalis sanati, mulai dari awal sanad ila muntahahu, sampai ujung sanad, sampai terakhir. Jadi setiap tingkatan ini harus jamaah, dan jamaah itu harus yamtani'u tawatu'uhum alal kadhibi min ghairi ta'yinin, saking tanpa penentuan fil adadi ing dalam hitungan. Artinya jumlahnya tidak terhitung. Jadi bukan hanya jumlah hitungan mek wong limo aja iso, nggak kesepakatan kebohongan. Ini ndak. Jadi qiraat itu betul-betul digunakan banyak orang, sehingga kalau ada satu yang salah atau ada orang dua yang bersepakat untuk istilahnya menyengaja untuk membuat kesalahan di dalam qiraat itu, yang lain akan mengingatkan, keliru. Inilah termasuk salah satu cara Allah sesuai dengan jaminan Allah, Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Lagi-lagi menggunakan nahnu nazzalna adzikra, lalu lahafizun itu menggunakan mutakallim ma'al ghair, sehingga disitulah termasuk proses periwayatannya ini mutawatir. Sampai sekarang ketika ada mushaf yang tercetak yang keliru, orang akan segera mengenali ini keliru. Dulu zaman saya mondok itu di juz 19 Asy-Syu'ara itu Qurannya saya masih ingat, saya lupa terbitan apa. Dalamnya itu ada warna birunya begitu. Mestinya la uqatti'anna aydiyakum, di situ tulisannya la uqatti'anna aydiyakum. Mek harokat tok. Tapi orang akan mudah mengenali. Akhirnya segera dilaporkan, diproses, lalu akhirnya semua mushaf yang itu ditarik dari peredaran. Nah sekarang yang kasih kepala seksi pengawasan itu ya Dr. Fakhrur Rozi itu yang saya cerita kapan hari itu. Jadi kalau beliau itu kemana-mana, walaupun tidak dinas, pas pulang ke Malang, kan istrinya orang Kepanjen ya, itu setiap mampir di masjid atau musola, maka yang dilakukan pertama itu ngecek mushaf yang ada itu. Ya acak aja. Mana? Apalagi kalau dilihat tashehnya itu bukan atau sebelum tahun 2010. Itu mesti dicek biasanya. Tapi kalau tasnya di atas itu insya Allah lebih banyak amannya karena lebih ketat. Jadi kalau di desa-desa itu kan biasanya Quran yang tulisannya kandil-kandil yang tidak pojok itu kan.
Itu biasanya tasihnya sudah tahun 70-an, tahun 80-an, tasih lama itu. Nah, itu beliau saya pernah ketika beliau ke Malang, ada tugas di Batu, hari Jumat waktu itu, saya ada agenda ke Jombang, ngaji Yai Tain waktu itu habis Jumatan. Beliau bareng, karena beliau sekaligus jenguk putranya yang di MQ. Mampir di masjid di daerah Pujon apa Ngantang itu, sholat di situ. Setelah sholat itu beliau sempatkan, ya itu tadi, bukai mushaf tadi itu. Karena tanggung jawab beliau, namanya seksi pengawasan mushaf. Jadi mushaf yang beredar di Indonesia itu di bawah kendali beliau itu. Makanya kalau ada yang Quran yang salah itu segera dilaporkan. Ini yang disertasi yang saya ceritakan kemarin, ini sudah naik cetak. Kemarin sudah di-share di grup-grup. Itu bukunya, judulnya menyoal tentang tanda wakaf kalau tidak salah. Nanti saya share di panjenengan. Itu harganya 170, itu sudah termasuk ongkir. Tebalnya 500 sekian halaman, 500 lebih. Barangkali ada yang minat. Ini saya dikira dodolan, bukan masalah dodolan dan tidak. Bukan masalah mengandung unsur promosi atau tidak. Ini untuk menyebarkan ilmu. Lagi-lagi nasrul ilm atau intisyarul ilm. Jadi kalau ada yang minat, nanti bisa langsung atau bisa lewat saya. Nanti saya tak. Karena kemarin beberapa teman-teman pembina di HTQ ada beberapa yang sudah di list. Karena nanti pertengahan Maret baru jadi cetakannya. Tapi sekarang sudah inden, cetaknya terbatas. Nggak tahu cetak berapa beliau. Ya itu karena dorongan dari teman-teman yang lain. Dicetak aja loh ini disertasinya biar manfaatnya lebih menyebar. Karena kalau nggak dicetak jadi buku, hanya disertasi, itu ya hanya ditaruh di rak perpustakaan. Ya kayak skripsi sampean itu. Nanti paling yang baca adik tingkat. Kalau pas nyari bahan, golek skripsi kakak tingkat. Opo ya sing kira-kira cocok, oh golek liyane. Jadilah ad-dirasat as-sabiqah, kan begitu. Ya hanya itu. Tapi kalau kalian pede, skripsinya bagus, terbitkan. Tapi saya juga tidak pede dengan skripsi saya, sehingga sampai sekarang tidak terbit-terbit. Karena saya ketika sudah dewasa, dulu masih kecil waktu nyusun skripsi. Artinya begini, seiring berjalannya waktu, itu kan keilmuan orang itu kan mesti berkembang. Ya kalau mau mengembangkan, kalau tidak mau mengembangkan ya sepancet aja, ya rugi. Itu kita bisa mengoreksi tulisan kita sekian tahun yang lalu. Duh, kok ngene ya, iki dicetak ya isi nih. Gak cocok, iki kurang pas ini. Tapi itulah manusia. Sampai nulis buku apa saja, kata teman saya yang penulis, itu ternyata setelah jadi itu nanti baru kelihatan, oh ini kurangnya. Tapi sudah bagus karena sudah menghasilkan. Daripada saya yang tidak menghasilkan apa-apa. Kan begitu. Saya suruh, jadi kalau cerita itu sering memotivasi, tapi betapa sulitnya memotivasi diri sendiri, kan repot ini. Saya dulu ngajar PKPBA pertama itu sering cerita, ya sampai sekarang sering cerita, tapi tidak di PKPBA. Saya memotivasi teman-teman, akhirnya ada salah satu mahasiswa itu yang jadi editor, sampai sekarang jadi penulis, bukunya sudah banyak karyanya. Hebat. Ya saya menghibur diri sekaligus berapologi. Memang benar. Guru yang hebat itu bukan hebat dirinya, tapi yang mampu menghebatkan muridnya. Gitu. Padahal gurunya pancet aja gini. Ya begitulah. Ini cerita. Ini kan masih sampai nyorol lagi cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Fadil? Ya ini cerita ya. Min awalis sanati ila muntahahu min ghairi ta'yinin fil adad. Jadi jumlahnya tidak terhitung, tidak tertentu. Oh, jumlahnya banyak, tidak terkira, tidak terhitung. Inilah namanya mutawatir. Wa tawaturu tawatur, yaitu mutawatir iku syartun asasiyun, menjadi syarat yang utama, syarat yang pokok, syarat yang paling dasar. Indal jumhur, menurut jumhurul ulama dan jumhurul qurra, liqabulil qiraati, bagi diterimanya sebuah qiraat. Jadi mutawatir itu menjadi syartun asasiyun, yaitu syarat yang pokok, syarat yang fundamental.
Wala yarawna dan tidak berpendapat sapa jumhur al-iktifaa ing mencukupkan atau cukup bisi hati sanati kelawan sahnya sanad. Jadi tidak cukup hanya sebagai ungkapan pokoknya sanadnya sah. Nah sanadnya sahih itu seperti apa? Di antaranya ya harus mutawatir itu gitu loh. Maka jumhur menganggap tidak cukup kalau hanya disebut sihatus sanad. Walidzalika ini namanya lagu Kurni, Syukur Muni. Mohon maaf ya Ustazah, mohon maaf, ini ada varian nagom baru ini, Kurni. Walidzalika lan krana mengkono karena hal tersebut Arrafu maka membuat definisi atau mendefinisikan atau memperkenalkan sopo mereka, sopo jumhur Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Arrafa yu'arrifu itu memperkenalkan atau mendefinisikan. Sa'u'arrifu nafsi ladaikum, kan begitu kalau ta'aruf itu ya. Kalau dibaca arafu beda nanti. Kalau arafu mengetahui, sopo jumhur kan beda maknanya. Kalau ini arrafu al-Qur'ana menjadi mutaaddi. Fiilnya mazid. Arrafu al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi annahu kelawan sak temeni Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah manukila ilaina. Manukila ilaina yaitu apa-apa atau sesuatu yang dinukil, yang diriwayatkan sampai kepada kita. Manukila ilaina baina daftayil mushafi ing dalem antara atau ing dalem atau di hadapan tulisan mushaf. Mushaf itu kan secara tertulis, karena memang sejak turunnya Al-Qur'an itu Rasulullah selalu memerintahkan para penulis wahyu, tulislah ayat ini, tulislah. Bahkan beliau sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, la taktubu anni syai'an ghairal Quran. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Sehingga hadis itu tidak ditulis. Tetapi ada hasil penelitian Profesor Dr. Mustafa Al-A'zami. Itu kalau diterjemahkan tulisannya M.M. Azami, Muhammad Mustafa Al-A'zami. Itu seorang pakar hadis di Riyadh. Aslinya kalau tidak salah orang mana? Orang India atau mana ya? Di Riyadh sana, guru besar di sana. Itu pakar Al-Quran sama hadis. Itu beliau, ternyata ada sahabat-sahabat yang sudah punya tulisan dokumentasi tentang hadis. Jadi hadis sudah ditulis beberapa. Tapi jumlahnya tidak sebanyak Al-Quran. Kenapa Rasulullah melarang? Sehingga sahabat itu menganggap gini, larangan ini tidak bersifat mutlak, boleh ditulis, tapi yang penting bukan tersebar secara umum. Karena kalau nanti tersebar secara umum, hadis Nabi ditulis ketika itu barengi Al-Quran, maka yang terjadi percampuran sehingga generasi berikutnya akan bingung. Sehingga Al-Quran nanti akan tercampur. Lawang tulisannya para sahabat dalam tafsir-tafsirnya beliau saja, ini kadang-kadang generasi berikutnya menduga itu bagian dari Al-Quran. Padahal kan bukan. Jadi sahabat itu punya salinan sendiri Quran itu. Ditulis sendiri. Lalu kadang kalau Rasulullah menjelaskan tafsirnya itu ditulis juga. Contohnya seperti kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, itu dalam tulisan mushafnya beliau, pernah saya ceritakan kayaknya ini. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin solihatin ghasbah. Ada solihahnya. Lah solihah itu generasi berikutnya ada yang menduga ini bagian dari Al-Quran atau bukan. Ternyata setelah diteliti ini bukan bagian dari Al-Quran. Kenapa Abdullah bin Mas'ud menuliskan itu? Ini sebagai tafsir. Maka ada tafsir Ibnu Mas'ud. Itu kan berangkat dari situ, gitu loh. Kenapa kok ditafsirkan solihatin? Karena Ibnu Mas'ud mendengarkan penjelasan dari Rasulullah. Karena yang dirampas itu perahu yang masih bagus kualitasnya, tidak bolong. Kalau bolong, perompaknya tidak mau ngerampas. Kenapa? Lah wong rusak, lapo diambil. Sehingga orang miskin ini jadi tetap punya perahu. Sehingga tetap punya pekerjaan. Sehingga safinah, kulla safinah, maka kul di situ tidak semua perahu, tapi perahu yang disifati yang solihah.
perahu yang baik. Perahu saja solihah, masa kalian tidak? Kan begitu. Enggak. Guyon. Loh ternyata ayat ini itu juga jadi dalil. Tidak semua kul itu bermakna kul yang kuliah, yang menyeluruh, yang kuliat. Contohnya apa? Kulla safinatin ghasba. Buktinya apa? Itu kan tidak disebut solihahnya, hanya kulla safina. Berarti kan tidak semua kapal dirampas. Buktinya apa? Kapal yang rusak tidak dirampas. Berarti tidak semua kul bermakna semua. Ini kemudian digunakan. Tidak semua kul itu kullu bid'ah dhalalah. Tidak semua hal yang baru itu mesti sesat. Itu bisa diambil dari ayat itu. Belum lagi kalau diambil dari ayat yang lain. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan, kami jadikan ya. Minal ma' dari air. Kulla syai'in, segala sesuatu yang hidup. Ternyata tidak semua yang hidup itu dari air. Iya kalau manusia dari air, saripatinya dari tanah, kan begitu. Tapi Allah menciptakan makhluk yang lain yang juga hidup, malaikat. Malaikat itu tidak dari air. Jin, minar, begitu, tidak dari air. Ternyata makhluk hidup juga. Maka di sini lagi-lagi tidak semua kul itu bermakna semua. Maka kullu bid'atin dhalalatun itu maksudnya ya memang banyak bid'ah yang jelas-jelas mungkar, yang jelas bertentangan dengan yang pokok dalam ajaran Islam, itulah yang disebut dhalalah, bid'ah yang dhalalah. Tapi kadang bid'ah bisa jadi sifatnya wajib. Maka jangan lalu dipukul rata. Ini enggak ada zaman Rasulullah. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Lanjutkan lagi, wa kullu dhalalatin finnar. Ngaurain rokoknya mbamu. Enggak dhisik. Makanya ini keaswajaan kita ini harus diperkuat. Karena tantangan di luar ini semakin berat. Aswaja yang pakai sin, ahlus sunnah wal jamaah. Bukan yang pakai zai. Azwaja beda. Kalau azwaja gandengannya litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ngono rek, ada pertanyaan dah? Monggo, mulai ini kok siji maro nambah maneh. Biasanya kate mulai angkat tangan ngene tok untup-untup yang tanya apa ndak gitu. Monggo. Sanad tertulis. Jadi gini. Ini kan banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak punya sanad tertulis. Karena begini, setiap guru Al-Qur'an itu punya standar beda-beda. Ono sing arek iku begitu khatam, ya sudahlah, saya beri sanad. Sampean sudah ngaji ke saya, ini sanadnya. Saya dulu ngaji ke guru ini, sehingga sampean punya pegangan. Oh, saya dulu belajar ke guru ini. Sekali lagi saya ingatkan apa yang didawahkan Gus Baha, bahwa sanad itu jangan difahami hanya orang yang ada dalam nama di sanad itu, tapi ini adalah sebuah simbol dari jamak, dari banyak orang. Karena harus mutawatir. Kalau Anda hanya berpegang, saya berguru pada ini masih siji tok, maka tidak mutawatir jadinya. Oke, terus begini. Yang tidak punya sanad, jangan berkecil hati. Guru saya dulu pernah menjelaskan begini, Rek. Kenapa kok orang itu kudu duwe sanad? Terus akan duwe sanad piye? Apakah bacaannya dinyatakan tidak sah? Mau begitu? Tetap sah. Jadi yang pertama, punya sanad terkait dengan guru ngaji kita. Ini paling tidak kita punya legalitas secara formal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kilo, sampean ben ngaji gini iku nang sapa setoran. Tapi tetap Quran kita harus selalu kita upgrade, kita deres. Kalau ada kekeliruan diingatkan yang lain. Jangan lalu kemudian aku ben belajar nang guruku ngene kok. Ini mutawatir sehingga yang ingatkan bisa jadi banyak orang. Jangan-jangan ketika sampean setoran umpama pas nambah keliru maca harokat pas gurunya rodok ngantuk utawa pas nyimak sebelahnya sehingga agak lewat. Sehingga diingatkan yang lain harus mau walaupun sanadnya nyambung ke gurunya. Tapi tetap karena riwayat Hafiz An Asim ya ini yang kita baca ini. Tetapi ketika punya sanad, kita punya legalitas secara formal. Iki loh. Tapi itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas Al-Qur'annya, qiraatnya Al-Qur'an itu sendiri. Contoh begini.
seorang perawi yang meriwayatkan itu kan harus aslinya ya persyaratan perawi. Kalau kalian belajar hadis contohnya, ini hadis loh padahal. Itu perawi itu kan harus memenuhi syarat. Thiqah, dobit, adil, ya kan? Yo gak tahu goro. Artinya begini, ketika sampean punya sanad, lo sampean punya murid, sampean ini umpama kadang-kadang cik lali, kadang-kadang yo goro titik-titik. Tidak lalu kemudian menolak bacaan Al-Quran gara-gara sanad yang disampaikan ini, oh guruku ini lalian, guruku ini, maka sanadnya ini tidak sah. Tidak, bukan itu. Kenapa? Karena kata guru saya, itu sebenarnya sudah selesai diteliti oleh Ibnu Mujahid. Jadi yang harus memenuhi kriteria perawi-perawi itu ada pada masanya ketika penetapan disandarkannya qiraat itu pada imam, lalu dari imam ada perawi, dari perawi ada torik. Sudah sampai situ. Di bawahnya, umpama sampai tidak pegang sanad, sampai sudah sah, karena ini sudah mutawatir semua. Tetapi sanad itu hanya untuk legalitas formal, kita lebih yakin, oh saya sudah diakui sama guru saya, diberi sanad. Walaupun ada guru yang lain tuh, kalau punya sanad, kalau mau sanad dari saya harus ngaji, khatam dulu, muter 3 kali. Sekali maju minimal 1 juz, dan itu setiap hari. Berarti kelancarannya sudah bisa diprediksi. Nek majunya sahalaman, masih khatam ping telu, itu mesti. Karena persiapannya kan enteng nek sahalaman. Tapi kalau maju 1 juz, 2 juz, ini berarti hafalannya sudah jadi. Biasanya guru gampang memberi sanad, bismillah. Dan kadang guru itu melihat antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda dalam memutuskan pemberian sanad. Itu lebih yakin, lebih enak kalau guru yang memberi. Walaupun sah-sah saja umpama. Sampai ngaji di pondok. Sampai ngaji ke ustadz ini ke kiai ini. Teman sampean ngajinya lancar, bagus, ngajinya sama. Sampean tidak diberi, teman sampean diberi. Tiba-tiba sampean, aku kan ya podo ngaji nang ustadziku, tak nyuntuh, sanad sampean tak copy, mbok jenenge ini tak ganti. Ya sah-sah saja, karena memang realnya sampean ngaji ke beliau. Tetapi kan beda rasanya dengan kalau guru sudah memberi. Kalau guru memberi berarti sudah, ini loh bacaan yang saya dapat dari guru sampai ke Rasulullah, ini sudah saya ijazahkan ke jenengan. Jadi itu menjadi apa istilahnya, legal formal saja, tetapi tidak mempengaruhi pada kualitas Al-Qur'annya itu sendiri. Faham maksud saya ya? Sama kayak hadis. Mbah Hasyim Asy'ari itu di Tebuireng itu termasuk yang punya sanadnya ngaji Sahih Bukhari sampai ke Imam Bukhari. Nanti dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Jadi hadis itu. Kan tidak ada perkataan yang diteliti seperti hadis Rasulullah. Sampai kalau ngutip kata Aristoteles begini. Apa pernah ada orang yang meneliti apa bener Aristoteles pernah ngomong ngono? Jari ini sapa? Jari guruku. Diteliti mana? Sampai pada Aristoteles sendiri. Gak. Apalagi kata Lora Handokis. Tapi kalau Nabi ini ada konsekuensi. Kenapa? Karena ini menjadi sumber hukum, makanya harus diteliti betul. Wah, nanti muncul hadis ini statusnya seperti apa. Dilihat dari kuantitas perawinya. Belum lagi nanti dilihat dari kualitas. Nah, perawi nanti dilihat kuantitasnya. Nah, kuantitasnya nanti muncullah hadis mutawatir, hadis ahad, kan begitu. Nanti ada bagiannya lagi gharib lah, apalah itu. Nanti kalau ditinjau dari kualitasnya, muncul hadis sahih. Jadi perawinya dilihat kualitasnya satu-satu. Iki yang meriwayatkan. Lah, maksudnya begini. Umpama saya ngaji ke guru saya sampai saya dapat sanadnya Sahih Bukhari. Perjalanan sanad ngaji hadis saya sampai ke Imam Bukhari dan sampai pada Rasulullah. Ketika setelah masanya Imam Bukhari sampai ke saya, kan melalui guru saya, ini kalau diteliti menggunakan pendekatan al-jarh wa ta'dil umpama untuk melihat cacatnya rawi itu, ya ini gawat, itu bisa membatalkan satu hadis ini. Makanya yang diteliti itu al-jarh wa ta'dil itu sampai pada sanad, sampai pada mukharrij. Mukharrij itu yang mengeluarkan hadis itu. Siapa? Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari disebut sanad pertama, sanad kedua sampai sanad terakhir yang sambung yaitu sahabat sambung ke Rasulullah. Jadi kalau sanad ngitungnya dari bawah, Imam Bukhari ini sanad satu, lah Rasul itu rawi satu Abu Hurairah sahabat.
rawi 2 berikutnya, seret sampai ke bawah. Lah itu yang diteliti itu yang di situ, dari Mukhorid sampai ini. Bukan yang dari Mukhorid ke kita. Lah kalau dari Mukhorid ke kita, kalau itu masih diterapkan, ini akan membatalkan sekian banyak hadis. Ini berbahaya. Loh kan sekian generasi ini kan orang sekarang kan semakin, apalagi umpama ini punya sanadnya hadis tapi kok seneng nyebar berita hoak gitu. Ini kan jadi masalah. Jadi sudah tidak mempengaruhi itu. Jadi kalau sanad Quran tadi itu, lah Ibnu Mujahid itu meneliti betul sampai pada ketika Al-Quran itu ketika qiraat itu dinisbatkan pada imam qiraat itu, ya sudah. Jadi kalau kita belajar ya sudah, makanya di pondok-pondok itu ada pondok itu yang memperhatikan sanad, ada yang wis pokoknya ngaji ngapal Al-Quran lancar. Pak Yai tidak pernah cerita tentang sanad, itu ada. Tapi ada yang pemberian sanad secara massal, pokoknya ngaji pernah di sini wisuda dapat syahadat, dapat sanad, itu juga ada. Nah itu tergantung kebijakan masing-masing kiainya. Begitu, bisa dipahami? Mengena nggak pertanyaannya tadi? Dengan jawaban lain. Yang lain? Menyimpan masalah. Memang dia bermasalah. Dan mohon maaf Anda gitu ya. Lanjut sampai titik rek. Manukila ilai baina daftayil mushaf. Jadi ini yang tertulis di mushaf. Jadi setelah tulisan-tulisan sahabat tadi, maka ini kemudian ada kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu mulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi hanya untuk dokumen negara, belum disebar secara luas. Ini harus dipahami. Ya. Nah, Abu Bakar menetapkan tim itu tulisan itu nanti yang digabung di dalam satu mushaf itu harus memenuhi persyaratan, yaitu ada syahid, ada saksinya, orang yang hafalannya betul-betul diakui, lalu ada bukti tulisan. Nah, bukti tulisan itu menjadi bukti. Kalau tidak ada bukti tulisan, ketua panitianya siapa Zaid bin Sabit itu tidak berani menuliskan itu, karena saking hati-hatinya dalam konteks berijtihad dalam hal kodifikasi Al-Quran. Jadi sampai seperti itu. Naklan kelawan periwayatan, naklan kelawan transmisi, kelawan periwayatan mutawatiron kang mutawatir. Jailan kelawan sakutu generasi, ba'da jailin saking satu generasi yang lain. Artinya setiap generasi, dari generasi ke generasi itu selalu diriwayatkan secara mutawatir. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke Fathul Mannan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Toto endi? Sampai mana rek? 62. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bawah sendiri, Hilyatul Aulia. Lah katanya bawa sendiri. Ini marjaknya ini. Hah? Oh tengah. Warawa Abu Nuaim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa dan meriwayatkan sapa Abu Nuaim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa dan meriwayatkan sapa Abu Nuaim an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas. Radhiya, mudah-mudahan paling ridho sapa Allah anhu terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, berkata sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khatamal Qur'ana, barang siapa yang mengkhatamkan, man khatama barang siapa mengkhatamkan sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, awalan nahari ing permulaan siang, salat maka memohonkan ampun atau bersolawat alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat. Jadi memohonkan rahmat, memohonkan ampun, memohonkan barokah sapa al malaikatu terhadap man hatta yumsia, sampai waktu sore. Jadi kalau ada orang yang khatamnya esok, doa khataman pagi, maka didoakan malaikat itu berdoa sampai sore. Wa man khatamahu akhiron nahar, kalau yang khatamnya sore, surup-surup itu menjelang buka puasa begini, menjelang maghrib, salat maka mendoakan sapa malaikat atau memohonkan ampun, memohonkan rahmat alaihi ing atase man sapa al malaikatu hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Jadi kalau sampean bisa khatam 2 kali itu tidak lepas dari doanya malaikat.
Jadi pagi hataman malam, doanya pagi, hataman mulai pagi, doanya menjelang maghrib. Luar biasa. Saya kira di BTQ dan GTA ini paling berpeluang. Tuh iya. Caranya gimana? Gampang. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Enggak, itu keutamaan itu. Beda, tetap beda. Walau waqala lan berkata sapa Abul Qasim At-Tabarani, Imam Abul Qasim At-Tabrani, haddatsana Muhammad bin Ali ibni Syuaib. Apa ini bacanya? As-Simsar. Sana haddatsana Khalid ibnu Khaddash, haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Tsabit anna Anas bin Malikin, bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana idza khatamal Qur'an, karena ono sopo Anas bin Malik idza khatama, apabila khataman menyelesaikan bacaan Al-Qur'an 30 juz, 30 juz'an kamilan, jamaah mengumpulkan sopo Anas bin Malik ahlahu ing keluarganya. Jadi keluarganya dikelompokno, dijak ndonga bareng. Wa waladahu dan putranya, anak-anaknya. Fada'a maka berdoa sopo Malik bin sopo Anas bin Malik ya. Kalau Anas bin Malik ini sahabat, kalau Malik bin Anas itu imam mazhab 4 itu, gurunya Imam Syafi'i, ya Allah sudah ada. Lahum fada'a maka mendoakan atau berdoa lahum bagi mereka. Jadi doa bareng. Sama ini saking seringnya khataman sampai donga khataman dianggap biasa. Kadang-kadang tuh manusia itu diberi nikmat, karena nikmat itu sudah biasa maka dianggap biasa. Ini yang repot ini. Sehingga jadinya kufur nikmat, naudzubillah. Makanya setiap doa khatmil ya ajak temannya lah, biar yang mengaminkan juga lebih banyak. Nanti temannya khataman melok ndonga, apalagi kalau khatamnya bareng-bareng gitu kan. Fami bisaukin, atau ada yang fami bisaukin 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti seminggu 2 kali. Ada doa khataman bareng itu luar biasa. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, ini kok sudah kedisian adzan. Harusnya adzannya di stop, saya ngaji ini durung mari. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk, waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya tadi saking cepet-cepet, saking semangatnya karena sudah azan, sampai kata terus Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Lo baru sadar kok sampai tutup arrahmanirrahim bareng. Matur nuwun atas perhatiannya, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.